Baik. Selanjutnya, di antara akidah beliau adalah saya beriman dengan syafaat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan bahwa beliau adalah orang yang memberi dan diberi syafaat. Ini akidah beliau, bahwa beliau mengimani adanya syafaat. Sekarang banyak orang mengatakan Wahabi tidak mengimani syafaat. Di antara akidah beliau, saya beriman bahwa Nabi Muhammad adalah penutup para nabi. Tidak sah iman seorang hamba sehingga dia mengimani kerasulannya. Karena ada orang mengatakan bahwasanya Muhammad bin Abdullah mengaku nabi. Dusta, berselisih, menyelisih tentang akidah beliau. Ya. Saya mencintai seluruh para sahabat. Saya menyebut kebaikan mereka, mendoakan agar mereka diridhai. Karena ada sebagian orang mengatakan bahwa Wahabi tidak mencintai para sahabat, tidak mencintai keluarga Nabi SAW. Dusta. Ya. Saya meyakini adanya karamah wali. Hanya mereka tidak memiliki hak-hak yang khusus bagi Allah. Ini akidah beliau tentang wali. Sekarang banyak orang mengatakan, oh Wahabiyun tidak mencintai wali, tidak mencintai para ulama. Dusta. Ya. Kemudian beliau mengatakan, saya tidak menentukan seorang muslim pun dengan surga dan neraka kecuali yang telah ditentukan oleh Nabi. Tapi saya berharap bagi orang yang baik dan khawatir terhadap orang yang jelek. Saya tidak mengkafirkan seorang pun dari kaum muslimin dengan sebab dosa dan saya tidak mengeluarkannya dari Islam. Sekarang banyak orang mengatakan bahwa Wahabi suka mengkafirkan selain dari golongan mereka dianggap kafir, ekstrim, radikal dan sebagainya. Ini dusta. Ya, bahkan orang yang paling hati-hati dalam mengkafirkan adalah ulama salaf atau orang bilang ulama Wahabi. Lihat Syekh Abdul Aziz bin Baz, lihat Syekh Ibnu Taimiyah, lihat Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Mereka adalah para ulama yang wara, hati-hati di dalam masalah mengkafirkan. Tapi aneh. Ya, kalau kita mau buka dunia internet, banyak orang ngawur. Ya, ada saya pernah baca, dan itu ada di sebagian buku. Albani mengkafirkan Bukhari. Judul Al-Albani mengkafirkan Imam Bukhari. Ini adalah karena kedangkalan pemikirannya, mencoba memahami dari perkataan Imam Bukhari, Imam Syekh Al-Albani rahimahullah taala, dianggap dipahami oleh dia, oh berarti Bukhari kafir menurut Albani. Ini pemahaman dangkalnya. Ada lagi yang lebih aneh lagi. Website yang saya singgung di buku menulis sebuah judul besar, Ibnu Utsaimin mengkafirkan Nawawi dan Ibnu Hajar. Wah ya ikhwan, ini adalah dusta. Ya, anak 4 tahun di markas Ibnu Utsaimin rahimahullah taala. Kita banyak mempelajari buku-bukunya Imam Nawawi, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Bahkan Syekh Ibnu Utsaimin memiliki syarat-syarat penjelasan kepada buku-buku Imam Nawawi, mengajarkan. Beliau mengajarkan Arba'in Nawawi, mengajarkan Riyadhus Shalihin, mengajarkan Bulughul Maram, mengajarkan Nuzhatun Nazar, karya-karya Imam Nawawi dan Ibnu Hajar. Lalu dikatakan Ibnu Utsaimin mengkafirkan Imam Nawawi dan Ibnu Hajar. Wah, ini adalah kedustaan. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadiba. Alangkah dustanya, alangkah kotornya ucapan yang keluar dari mulut-mulut mereka. Mereka tidak mengucapkan kecuali ucapan-ucapan yang dusta. Kemudian di antara akidah Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab adalah saya berpendapat wajibnya mendengar dan taat kepada para pemimpin kaum muslimin. Sekarang ada anggapan bahwa saya Wahabi adalah teroris. Wahabi adalah dalam dibalik aksi-aksi pengeboman dan terorisme. Ini adalah tuduhan yang keji. Bahkan yang kita ketahui bahwa para ustaz kita, ustaz salaf, mereka adalah orang yang paling menganjurkan kepada mad'unya, kepada masyarakatnya untuk taat kepada pemimpin dan tidak memberontak mereka. Makanya kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, penting bagi kita untuk menyeleksi
kabar-kabar, isu-isu yang kita dengar. Tidak semua isu yang kita dengar pasti benar. Karena Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan hal ini dalam firman-Nya, "Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu." Wahai orang-orang yang beriman, apabila telah datang kepada kalian orang yang fasik, maka introspeksi dulu. Cek dulu. Jangan tergesa-gesa. Apalagi ini berkaitan dengan kehormatan ulama. Lihat Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah mengatakan dalam Zail Tibril Masbu, pernah mengatakan diharuskan bagi seorang yang ingin menilai suatu ucapan, perbuatan atau golongan untuk berhati-hati dalam menukil dan tidak memastikan kecuali benar-benar terbukti. Tidak boleh mencukupkan diri hanya pada isu yang beredar, apalagi jika hal itu menjurus kepada celaan terhadap seorang ulama. Ya, kita harus seleksi, kita harus kritis. Tidak semua kabar yang didesuskan berarti itu benar. Cek terlebih dahulu. Ya,